Kali ini kita akan ke Kaliurang untuk explore masih Jogja ya. Dan kita mau coba untuk naik jeep di Kaliurang sana. Jadi mengeksplor ke Bangker Merapi, kemudian lihat Merapinya, kemudian juga nanti kita akan melihat ke petilasannya Mbah Marijan, bagaimana keseruannya. Ikutin terus perjalanan kita kali ini. Let's go! Ya, setelah kurang lebih 45 menit dari di kota, kita udah nyampe di base campnya. Di sini kita mau registrasi dulu, terus baru kita cus jalan. Let's go! Sekedar informasi buat Sobat Kelana nih, di kawasan ini ada banyak operator jeep wisata Merapi. Kebetulan kali ini kita menggunakan jasa Merapi Jeep 86 MJTC. Mereka punya dua jenis trip, yang pertama regular trip dan yang kedua itu sunrise trip. Nah, untuk kedua trip ini masing-masing dibagi lagi jadi 3 paket. Ada short, medium, dan yang paling lengkap itu ada long trip. Durasinya mulai dari 1 sampai 3 jam dengan harga di kisaran 400 sampai 700 ribu per jeep. Nah, kalau Sobat Kelana suka suasana pagi, bisa ambil paket yang sunrise trip nih ya, untuk melihat matahari terbit di kaki Gunung Merapi. Wah, itu view-nya cakep banget. Tapi startnya harus mulai dari jam 4.30 pagi. Kita kemarin udah reservasi duluan via WhatsApp. Jadi pas sampai sini tinggal sebut nama di kasir, langsung bayar. Pembayarannya juga fleksibel, bisa cash, debit, atau QRIS. Praktis banget deh pokoknya. Sebelum berangkat kita di briefing dulu nih sama tour guide-nya sekaligus driver jeepnya. Dijelasin rute mana aja yang bakal dilewati, tempat-tempat yang dikunjungi, plus sedikit informasi sejarah singkat tentang letusan Merapi. Ini yang menarik. Jadi bukan cuma wisata, tapi juga ada sisi edukasinya. Cocok banget buat anak-anak dan buat kita yang pengen tahu lebih dalam lagi tentang letusan sejarah Merapi. Nah, untuk trip kita kali ini, kita ambil paket reguler yang long trip. Durasinya kurang lebih 3 jam. Rutenya dimulai dari petilasan Mbah Marijan, lanjut ke Bangker Kali Adem, terus ke Batu Alien, dan terakhir manuver seru di Kali Kuning. Oh ya, kalau kalian mau ubah rute juga bisa banget kok. Kalian tinggal request aja ke drivernya, nanti bakal disesuaikan. Hari ini kita ditemani Mas Anjar. Beliau ini driver sekaligus guide lokal, warga asli sini, dan menjadi saksi hidup saat letusan dahsyat tahun 2010 silam. Ngomongin soal Gunung Merapi, saat ini puncaknya udah nggak dibuka lagi untuk pendakian umum karena status aktivasinya yang masih tergolong tinggi. Merapi ini kan salah satu gunung api paling aktif di Indonesia ya. Sejarah letusannya panjang banget, tercatat sejak abad ke-16, tapi yang paling kita ingat tentu saja letusan dahsyat di tahun 2010 silam. Letusan itu nggak cuma mengubah landscape di sini, tapi juga mengubah kehidupan warga di sekitar lereng Gunung Merapi ini.
Destinasi pertama kita rumah Mbah Marijan. Begitu sampai, rasanya kayak dibawa kembali ke masa lalu. Saya masih ingat banget bagaimana Mbah Marijan dulu selalu menyambut para pendaki dengan ramah. Sekarang tempat ini dijadikan Museum Mbah Marijan. Lokasinya di Dusun Kinahrejo, dusun terakhir sebelum puncak. Di sini kita bisa lihat peninggalan, foto-foto, dan kisah perjuangan beliau, sekaligus mengenang dahsyatnya letusan Merapi yang mengubah wajah desa ini selamanya. Jadi untuk tempatnya di atas. Dulu di sini juga ada satu rumah milik adiknya Mbah Marijan. Mas, Pak? Ya, Mas. Meninggalnya karena ya sudah usia. Sekitar ya 3 bulan yang lalu meninggalnya. Nah, ini untuk tempat destinasi kita pertama. Bentar, ini ngantri nggak ya? Oh, kita masuk aja dulu. Kita masuk aja dulu, nanti baru kita foto di depan sini. Bentar. Nah, oke. Baik ya Mbak Mas semuanya. Jadi tempat pertama yang saat ini kita kunjungi, ini ada tempatnya namanya petilasan bekas rumah almarhum Mbah Marijan. Dan mungkin kalau dulu Masnya pernah ke sini ya, jadi untuk bentuknya pun sudah berbeda jauh. Yang dulunya di sana ada rumahnya, sekarang jadi joglo ya. Dulunya di sana kan istilahnya aulanya, base campnya pendaki kan di sebelah situ. Nah, ini untuk rumah dari almarhum Mbah Marijan. Tapi untuk yang di tempat tinggal beliau dulunya yang sebelah sana yang ada joglonya itu. Nah, yang ada sisa lantainya ini tempat rumah Pak Asih. Beliau sekarang menjadi juru kunci Merapi. Pak Asih itu anaknya Mbah Marijan ya, juru kunci ketiga sekarang. Nah, jadi tempat yang saat ini kita kunjungi yaitu ada petilasan bekas rumah almarhum Mbah Marijan. Naik aja nggak apa-apa. Rumah dari juru kunci Merapi sebelum erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010. Nah, lokasi saat ini kita berada di bekas Kampung Kinahrejo yang berada di jarak hanya 4,5 km dari puncak Gunung Merapi ya. Ini dulunya tepat dari kampung paling atas, kampung paling dekat dengan Gunung Merapi. Terkena dampak erupsi Gunung Merapi di tahun 2010, terjadi erupsi yang paling besar. Terjadi pertama di tanggal 26 Oktober 2010 pada hari Selasa jam setengah 6 sore atau waktu maghrib. Dan erupsi yang kedua tepat tanggal 5 November tahun 2010 itu hari Jumat jam 12 malam. Erupsi yang pertama dampaknya hanya sampai di Kampung Kinarjo dan Kampung Kaliadem, baru 2 kampung, dan itu pun hanya awan panas belum lahar panas. Jadi masih ada bangunan-bangunan di sekitar sini, jadi masih berdiri, hanya atapnya yang rusak. Tetapi untuk korban jiwa pun di erupsi yang pertama sudah lumayan banyak di sini. Di kampung ini selain Mbah Marijan totalnya ada 39 korban jiwa. Ya. 39 korban jiwa termasuk yang Mbah Marijan, dan 2 orang beliau adalah relawan dan wartawan yang dulunya membawa mobil IPV ini. Bangkai mobil di depan kita ini yang dulunya dibawa oleh 2 orang, beliau adalah relawan dan wartawan, niatnya ingin menjemput Mbah Marijan, mengajak untuk mengevakuasi Mbah Marijan. Tapi karena Mbah Marijan menolak, akhirnya 2 orang ini juga menjadi korban dan meninggal. Ini mobilnya terbakar terkena awan panas 2 kali. Yang pertama di sini, setelah itu dibawa ke rumah kepala dusun di kampung saya bawain tadi, di situ terkena erupsi yang kedua gitu. Oke, kita masuk. Nah, untuk sekarang warga semua sudah dipindah, direlokasi, sudah tidak ada lagi warga yang bertempat tinggal di sini. Jadi sudah kosong ya untuk pemukiman di sini ya. Tapi untuk kepemilikan tanah yang tadinya kita lihat di kanan kiri jalan itu masih milik warga. Hanya saja sudah tidak boleh untuk lokasi hunian. Nah, ini untuk foto-fotonya dulu tepat di Kampung Kinarjo ya, yang dulunya terkena awan panas erupsi pertama. Masih ada sisa dari bangunan, masih berdiri, hanya atap yang rusak. Tetapi terkena erupsi yang kedua, sisanya hanya lantai dan pondasi seperti yang kita lihat ini. Gitu. Nah, ini sisa motor Pak Asih yang dulunya tidak sempat dibawa turun, akhirnya terbakar. Ini ada peralatan-peralatan rumah. Dan ini ada perabotan-perabotan, barang-barang dapur dan barang-barang perabotan rumah yang terbakar ya. Di sini itu hanya terkena istilahnya wedus gembelnya, bukan lahar panasnya. Jadi hanya awan panasnya aja. Tapi kondisinya pun juga rusak semuanya karena selain suhu yang tinggi, gas, di situ untuk awan panas itu hempasannya tinggi, jadi besar untuk tekanannya saat mendorongnya. Gitu. Ini untuk asap panasnya. Suhunya mencapai 600 derajat Celcius untuk asapnya. Iya.
Ya ini kursi-kursinya dulunya ini memang masih asli ya. Jadi walaupun terkena awan panas karena dulunya posisinya mungkin karena masih ada timbunan-timbunan. Jadi di sini kan tanahnya belakangnya agak tinggi, jadi tidak terlalu, maksudnya nggak terlalu sampai rusak gitu, hanya tertimbun istilahnya. Nah ini ada gamelan ya, ada kesenian alat musik tradisional namanya gamelan. Jadi di sini dulunya juga banyak kesenian tradisional seperti wayang kulit, kuda lumping ya. Dan di sini ada sisa tulang sapi. Nah boleh kalau mau lihat, agak maju. Untuk sisa dari tulang sapi, selain korban jiwa manusia, di kampung Kinarjo ini dulunya banyak sapi yang mati, bukan hanya di sini ya. Perkampungan yang dulunya hewan ternaknya masih ditinggal di rumah, itu semuanya mati yang terkena erupsi. Itu totalnya ada 2.600 ekor sapi. Di sini mayoritas warganya dulunya peternak sapi perah. Sampai sekarang pun masih, Mbak. Jadi mungkin kalau kita lihat sekarang kan kondisi di sini kan walaupun di area dataran tinggi, jarang warga yang istilahnya petani sayuran. Ya, kebanyakan perkebunannya hanya tanaman rumput. Karena mayoritas warga di sini peternak sapi perah. Nah, di depan kita ini untuk jumlah dan nama-nama dari korban jiwa Merapi yang meninggal di erupsi yang pertama tanggal 26 Oktober tahun 2010. Erupsi dari korban jiwa dari kampung Kinarjo ini totalnya ada 39, tapi untuk asli warga sini ada 37 karena yang 2 orang ini adalah relawan dan wartawan dari bawah. Nah, untuk asli warga sini ada 37. Sampai sekarang ada 2 jasad yang tidak ditemukan, hilang. Itu nomor 35 sama nomor 6. Karena saat dulunya terkena awan panas itu posisinya di hutan. Aktivitas warga di sini setiap harinya itu karena peternak sapi ya, pagi itu ngerumput untuk hewan ternak, sorenya itu kadang kalau nggak nambah cari rumput untuk cari kayu bakar. Tapi saat itu terjadi luncuran awan panas pertama itu jam 17 lebih 15 menit. Itu hanya sampai di area hutan. Di situ ada 3 orang sama nomor 11. Tapi yang nomor 11 itu sempat lari, tapi akhirnya juga meninggal. Tapi sempat lari dan ditemukan. Nah, kalau yang 2 ini tidak ditemukan. Jadi posisi banyak relawan yang standby di sekitar sini pun tidak ada yang berani untuk mengevakuasi sampai area hutan karena di hutan kan nggak ada titik lokasinya gitu. Akhirnya sampai sekarang nggak ketemu. Jadi di sini pun ada nomor 9 ya, itu ada anak usia 35 hari. Itu yang yang masih sampai sekarang itu neneknya. Jadi keluarganya, kakeknya, omnya, orang tuanya, dua-duanya semua meninggal. Hanya neneknya yang masih sampai sekarang. Oke, kita geser lagi ke sebelah sini. Nah, di depan kita ini untuk foto-foto saat terjadinya luncuran awan panas ya. Kalau warga sini nyebutnya itu wedus gembel. Nah, asapnya ini nyebutnya wedus gembel. Kayak bulu domba. Ini tepat di Argomulyo. Argomulyo itu lokasinya berada di jarak 15 km dari puncak Gunung Merapi. Dan ini foto-foto saat evakuasi warga yang beliau ini selamat karena saat itu mengikuti instruksi untuk mengungsi oleh relawan. Jadi semua selamat. Tapi di sana pun untuk korban jiwa juga lebih banyak. Lokasi jauh dari Gunung Merapi, tapi korban jiwanya pun lebih banyak karena warga di sana tidak mengira akan sampai sejauh itu untuk aliran lahar panasnya, gitu. Tepat erupsi yang kedua tanggal 5 November itu ada 119 kampung yang hancur atau rusak bahkan hilang, dan ada 398 korban jiwa yang meninggal dan tepat di area radius 15 km atau di Argomulyo itu. Di sana warga tidak mengira lahar panas akan sampai sana. Jadi warga banyak yang tidak mengungsi. Sebetulnya saat itu apabila warga itu paham dan mengikuti arahan, kemungkinan pun untuk warga semua aman. Di sini pun juga sama seperti itu. Kalau warga itu mengikuti arahan semuanya selamat. Tapi karena warga itu sebelum-sebelumnya belum pernah mengalami dampak erupsi yang besar. Jadi di tahun 2010 itu istilahnya pengalaman pertama warga mengalami dampak erupsi besar. Jadi sebelumnya erupsi itu memang pernah terjadi dan itu pun kecil. Contohnya tahun 2006, 97, tahun 94 itu pernah erupsi tapi kecil. Perkampungan di sini aman. Kalau untuk 2006 itu sampai bunker, yang 2 orang meninggal di dalam bunker, nanti saya ceritakan di sana. Dan di radius 15 km kondisinya pun lebih parah. Jarak 15 km itu lebih parah, semuanya rata tertimbun oleh lahar panas. Nanti kita lihat ada jalur dari lahar panas di area destinasi ketiga di Batu Alian. Sebelah kita itu ada jurang, itu namanya Kali Gendol, jalur utama lahar panas waktu erupsi tahun 2010. Dan ini foto-foto saat 2 orang yang dulunya membawa mobil EPV Handle. Yang atas ini relawan dari PMI, yang bawah ini wartawan dari Viva News. 2 orang ini yang membawa mobil EPV itu. Nah,
Dan ini untuk kronologi cerita dari erupsi. Nah, bisa diambil gambar atau difoto pun karena hampir sama seperti yang tadi saya sampaikan. Di erupsi tahun 2010 itu disebut dengan erupsi eksplosif. Erupsi yang bersiklus waktunya kurang lebih 100 sampai 150 tahun. Kenapa saya bilang tadi di tahun 2010 itu istilahnya pengalaman warga yang dulunya terkena erupsi besar ya. Pengalaman warga tentang erupsi besar. Karena erupsi besar seperti 2010 ini dulunya pernah terjadi di tahun 1872. Itu erupsi yang besar, bahkan lebih besar daripada tahun 2010. Kita lanjut lagi, agak rapat aja ya. Soalnya nanti ini. Nah, ini untuk foto dari istri Mbah Marijan. Beliau saat itu selamat dari erupsi tapi sudah meninggal kurang lebih 2 tahun yang lalu. Meninggalnya karena usia. Beliau saat itu sudah turun mengungsi bersama anaknya atau Pak Asih. Ini anak dari Mbah Marijan. Jadi beliau saat itu selamat dari erupsi. Dan ini untuk foto-foto di area Kampung Kinarja sekitar ya hampir kurang lebih 1 tahunan setelah erupsi. Jadi baru tumbuh-tumbuh bambu kebanyakan. Nah, ini tanaman pertama yang muncul itu bambu dan rumput. Itu munculnya di tempat yang sama yang dulunya pernah ada. Dan ini untuk foto-foto dari juru kunci Merapi. Yang pertama, juru kunci sebelum Mbah Marijan itu ada namanya Mbah Hargo. Ini bapaknya Mbah Marijan. Mbah Hargo ini meninggal di tahun 1982. Mbah Hargo diangkat oleh Sultan Yogyakarta yang ke-9. Dan setelah beliau meninggal dilanjut oleh Mbah Marijan, juru kunci Merapi yang kedua. Juru kunci Merapi yang kedua Mbah Marijan masih sama diangkat oleh Sultan Yogyakarta yang ke-9. Dan untuk Sultan Yogyakarta yang ke-9 itu meninggalnya kalau nggak salah itu tahun 1988. Setelah Sultan Yogyakarta yang ke-9 meninggal dilanjut oleh Sultan yang ke-10. Dan setelah itu di tahun 2010 Mbah Marijan meninggal terkena erupsi. Nah, setelah Mbah Marijan meninggal dilanjut oleh anaknya bernama Pak Asih. Beliau ini sekarang juru kunci Merapi ketiga dan juru kunci Merapi anak ketiga dan juru kunci Merapi yang ketiga. Untuk Mbah Asih ini atau Pak Asih ini dulunya diangkat oleh Sultan Yogyakarta yang ke-10. Karena di tahun 2010 sultannya sudah yang ke-10. Salah satu Mbah Marijan menolak dievakuasi bukan karena beliau merasa ampuh, merasa kuat, enggak. Karena beliau istilahnya menjaga amanah atau patuh kepada Sultan yang ke-9. Walaupun beliau sepatuh-patuhnya beliau kepada Sultan yang ke-10 lebih patuh kepada Sultan yang ke-9. Jadi saat itu pun tetap kekeh walaupun diajak oleh istrinya, oleh saudaranya, oleh tetangganya pun tetap menolak dievakuasi. Dan beliau pun sebelumnya sudah tahu akan terjadinya erupsi besar pun sudah tahu. Beliau menginformasikan istilahnya, bilang kepada warga di sini. Beliau bilang kalau besok kalau Gunung Merapi itu punya hajat, itu maksudnya erupsi ya. Itu beda seperti yang sebelum-sebelumnya. Besok ini akan terjadi yang besar. Jadi besok kalau ada peringatan untuk mengungsi silakan untuk ikuti pemerintah untuk mengungsi oleh relawan. Jangan ikuti saya kalau saya nggak akan turun. Karena di sini beliau punya amanah tadi atau janji dari Sultan yang ke-9. Gitu. Dan akhirnya pun beliau meninggal. Ya, di Kampung Srunen, beda lagi tempatnya. Ya, dan ini foto salah satu tugas juru kunci Merapi. Di sini tuh ada ritual namanya Labuan Merapi. Itu yang dilaksanakan setiap tahun sekali. Dulunya yang mimpin masih Mbah Marijan, sekarang Pak Asih. Nah, gitu. Ini foto ini dulu sebelum erupsi tahun 2010. Oke, lanjut. Tempat dulunya yang ini adalah tempat yang dulunya di tempat tinggal Mbah Marijan. Rumah Mbah Marijan itu posisinya di sini. Yang sekarang dibangun joglo ini, dan di dalamnya ini ada batu nisan, tapi ini bukan makam ya. Ini istilahnya simbol dinamakan petilasan atau dari kata tilas atau bekas dulunya beliau ditemukan saat meninggal. Nah, jadi kalau ada saudara atau teman pernah bilang beliau pernah ziarah ke makamnya Mbah Marijan, jadi beliau bukan ke sini. Beliau ke Kampung Srunen karena makam Mbah Marijan berada di Kampung Srunen. Nah, jadi di sana makamnya berada di dekat dengan makam saudaranya. Nah, jadi untuk makamnya di sana dan di sini hanya istilahnya simbol. Kita kalau ke sini itu berkunjung ke bekas rumahnya, bukan ke makamnya gitu. Nah, jadi Mbah Marijan ditemukan di dalam rumah. Saat itu posisinya sujud karena sedang sholat maghrib. Nah, di dalam ini contohnya. Ini untuk batu nisannya, jadi simbol. Gitu. Nah, itu untuk foto-foto Sultan Yogyakarta yang bangun. Kalau mau masuk, ya langsung aja dilepas.
aktivitas beliau datang ke sini hanya untuk merumah, untuk tempat tinggalnya ada di bawah di Kampung Pager Jurang, itu yang hunian dari pemerintah. Kalau anggota dari komunitas saya itu memang pure kebanyakan dari warga yang dulunya terkena dampak erupsi. Jadi karena kita komunitas pertama, dulunya memang yang diutamakan yang terkena dampak erupsi. Jadi ya anggotanya kebanyakan hanya tetangga-tetangga, jadi nggak sampai bercampur dengan orang jauh gitu. Adapun hanya beberapa gitu. Itu karena nyangkut saudara-saudara. Membahayakan warga setempat. Iya. Jadi alhamdulillahnya ya di balik musibah ada hikmahnya, walaupun pas di awal dulu pas ke erupsi nggak tahu mau tempat tinggalnya di mana, karena posisi saat itu kan masih di pengungsian ya. Dan pengungsian pun dulunya sampai di itu Mas, kalau Masnya tahu di Stadion Sepak Bola Maguwarjo. Nah itu untuk tempat pengungsian utamanya di sana itu ada sekitar ya kurang lebih 13.000 jiwa pengungsi yang ada di sana. Dari rumah Mbah Marijan kita lanjut lagi tujuan kita berikutnya, Bunker Kali Adem. Bunker ini dibangun tahun 2001. Tujuannya sebagai tempat perlindungan dari awan panas. Tapi naas pada letusan tahun 2006, 2 relawan terjebak dan meninggal di dalam. Sekarang tempat ini jadi objek wisata edukasi, pengingat betapa dahsyatnya kekuatan Merapi. Di sini pun, nah di sini nanti saya kasih lihat ada video ya. Video itu dulunya kondisi area Kampung Kali Adem 20 hari setelah erupsi tanggal 5 November atau erupsi yang paling besar. Benar-benar rata, tidak ada tersisa, hanya pun ada hamparan batu dan pasir sisa dari lahar panas ya. Jadi area yang tadi saya ceritakan yang dampaknya sampai 15 km itu tepat destinasi perkampungan yang berada di dekat dengan Kali Gendol atau jalur lahar panas. Yang berada di jauh untuk di sekitar sini yang sampai di area perkampungan saya tadi hanya terkena awan panas. Untuk yang bawah aman, hanya terkena abu vulkanik. Tapi yang dekat dengan Kali Gendol sampai 15 km rata karena lahar panas saat itu sampai meluap. Di situ nanti kita masih bisa lihat adanya aktivitas dari penambangan, aktivitas warga lokal ya, penambangan batu dan pasir ya. Beliau-beliau itu menggali material sisa dari lahar panas. Adapun manual, adapun yang memakai alat berat, tapi kebanyakan memakai alat berat. Kita turun. Ya, kita turun. Maaf. Kita ada di Bunker Kali Adem. Ini untuk destinasi kita kedua. Nanti kita naik ke atas jalan kaki sebentar ya, nggak jauh, nggak lama. Hanya menaiki beberapa anak tangga aja. Bang Uwais, oke, hati-hati. Turunnya kaki terlebih dahulu. Op. Yo. Terus. Oke, saat ini kita sudah sampai di destinasi yang kedua, yaitu ada Bunker Kali Adem, tepat berada di jarak 4,5 km dari puncak Gunung Merapi. Nah, jadi untuk bunker itu adalah bangunan bawah tanah yang dulunya difungsikannya sebagai tempat ruang lindung darurat dari erupsi Gunung Merapi. Dan untuk nama Kali Adem itu adalah nama dari kampung yang saat ini kita kunjungi ya. Jadi ini dulunya ada Kampung Kali Adem, tapi untuk pemukiman atau perkampungannya berada di bawah, sekitar ya 300-an meter dari sini. Bunker ini dulunya dibangun dari pemerintah, mulai dibangun di tahun 2001, selesai dibangun dan diresmikannya di tahun 2005. Nah, fungsi utamanya itu hanya sebagai tempat perlindungan darurat, tetapi hanya dari awan panas ya. Perlindungan dari erupsi, tapi lebih tepatnya hanya dari awan panas, bukan untuk lahar, jadi hanya untuk asapnya saja. Nah, di dalam bunker ini hanya ruangan kosong untuk ukuran 6x8 dengan kapasitas maksimalnya 40 orang. Di dalam ada 1 toilet dan 1 ruang oksigen.
Nah, tahun 2006, setahun setelah selesai dibangun bunker ini, terjadi erupsi Gunung Merapi. Dan saat itu pertama kalinya erupsi aliran lahar panas ke arah selatan atau ke arah sini. Di saat itu ada 2 orang relawan itu masuk dalam bunker ini, niatnya ingin berlindung, tapi tidak selamat. Sebelumnya beliau mengira hanya asap panas yang akan turun, tapi tidak tahunya lahar panas juga sampai sini. Bunker ini tertimbun rata oleh lahar panas, 2 orang itu terjebak di dalamnya. 1 orang pasti meninggalnya di lorong pintu masuk, karena beliau mungkin mau menutup pintu yang bisa dikunci dari dalam, tapi tidak sempat. Beliau hanya sempat menutup pintu yang pintu itu bisa dikuncinya hanya dari luar. Dan posisi pintunya ngebukanya masuk, jadi saat tertimbun terdorong. Beliau meninggal di lorong pintunya itu. Yang 1 korban itu meninggalnya di toilet, tepatnya di bak air, karena mungkin merasa hawanya panas. Beliau masuk ke dalam bak air, tidak tahunya air itu sampai mendidih. Di saat itu dievakuasi selang waktu 3 hari setelah erupsi ya, 3 hari setelah erupsi dengan kondisi korban jiwanya masih utuh ya, tapi ya sudah kaku dan kering. Dan setelah erupsi 2006, bunker Kali Adem ini tidak difungsikan lagi. Untuk pintunya dibiarkan terbuka. Terjadi lagi erupsi di tahun 2010, kembali tertimbun dan laharnya pun masuk. Jadi nanti kalau kita masuk, kita udah sisa lava erupsi tahun 2010. Jadi kenapa dulu dibangun bunker di sini? Karena lokasi yang kita kunjungi ini dulunya juga lokasi wisata, tapi hanya wisata alam. Dan dulunya prediksi apabila terjadi erupsi dampaknya hanya awan panas. Jadi dibangun bunker itu hanya untuk tempat berlindung dari awan panas. Jadi di atas itu dulunya tempat untuk camping. Jadi difasilitaskan bukan untuk warga, tapi wisatawan lokal yang datang ke sini untuk bercamping. Mungkin kalau dulu masnya ke Mbak Marijan mampir ke sini, tapi ya itu setelah 2006 ya. Kondisinya dulunya sudah timbunan semuanya. Setelah ini kita menuju ke destinasi ketiga. Ini ada tebing Gidol Merapi, tempat untuk spot foto dengan jeep. Dan di sebelahnya kita nanti akan ada lihat dari jurang dulunya lah jalur lahar panas, yaitu Kali Gidol. Kita menuju ke tebing Gidol Merapi. Tadi kita fotonya di sebelahnya Mbak Marjan ya, karena di sana view-nya dan juga kebetulan pas barengan sama rombongan lain, jadi untuk fotonya kurang bagus. Kita geser ke sini ya, di situ di sini agak longgar tempatnya untuk foto. Sebenarnya dari sini pemandangan Merapi itu megah banget, apalagi kalau awannya lagi bersih. Tempat ini jadi spot foto favorit. Plus kita juga bisa lihat aktivitas warga yang lagi nambang pasir di bawah. Oke, tempat selanjutnya kita menuju ke destinasi keempat, yaitu ada batu alien. Ada batu besar yang bila kita perhatikan nantinya menyerupai bentuk wajah manusia. Yaitu ada salah satu batu yang dulunya berasal dari Gunung Merapi, terbawa oleh aliran lahar panas waktu erupsi tahun 2010. Kita lihat dulu, nanti baru kita lanjut. Oke dulu. Sip, yuk. Kita lanjut ke batu alien. Nah, ini ada truk-truk milik warga lokasi ini yang beliau ini mengantre untuk mengambil batu dan pasir yang berada di Kali Gidol, aliran Kali Gidol. Di setiap harinya aktivitas seperti ini ya untuk penambangannya, karena
istilahnya seperti kualitas dari material sisa dari lava ya, material sisa bekas dari lava itu memang kualitasnya sangat bagus untuk bahan bangunan. Jadi beliau ini akan membawa material-material ini sampai ke area kota sana, bahkan bukan hanya di Jogja ya, luar Jogja sampai Semarang, sampai area Jawa Tengah, timur sana juga ada. Karena memang banyak pengguna material yang mengambil materialnya dari Kali Gendel ini, permintaannya ke Kali Gendel, ke Pasir Merapi. Nah, ini gerbang dari pintu masuk menuju ke tempat area Batu Alien. Kalau untuk pintu masuk ke Batu Aliennya di depan, nah, kalau ini masih di area gitu saya bilang. Oke, kita turun. Batu Alien ya, ini tempat keempat. 3. Hati-hati turunnya. Oke, lewat sini ya. Sini. Itu yang disebut dengan batu alien ya, atau batu yang menyerupai bentuk wajah manusia. Jadi nama alien itu berasal dari bahasa Jawa yang berasal dari kata alihan atau berpindah ya. Jadi dari kata alihan atau berpindah, dan batu besar ini berpindah dari dalam Gunung Merapi sampai ke tempat ini yang dulunya kemungkinan bisa juga terbawa oleh aliran lahar panas, dan juga bisa pun dulunya mungkin terbang jadi lontaran. Nah gitu. Nah tapi uniknya batu ini bila kita perhatikan menyerupai bentuk mata, bentuk wajah manusia, yaitu ada bentuk mata, hidung, mulut, dan telinga. Nah untuk bentuk wajahnya ini tepatnya bentuk asli, bukan pahatan ataupun buatan. Jadi ditemukannya pun posisi dan bentuknya pun seperti itu. Dan dulunya sebelum erupsi tahun 2010 ya, tempat saat ini kita kunjungi dulunya ada Kampung Jambu untuk namanya. Dan di jarak kita ada sekitar 7 km dari puncak Gunung Merapi. Di bawah kita berdiri ini, di bawah timbunan material ini, dulunya ada 4 rumah dan 1 kandang sapi. Tapi untuk warga semua sudah pindah dan saat itu selamat, tidak ada korban jiwa. Jadi tertimbun oleh material ini kurang lebih 4 meter. Nah, tapi memang untuk di sini, karena di sini kan tepatnya di destinasi ya. Jadi untuk materialnya pun dibiarkan masih seperti ini. Jadi dulunya tempat-tempat yang lain yang dulunya sama-sama tertimbun oleh lahar panas itu sudah direklamasi. Dari kampung Kali Adem tadi di kanan kiri jalan tadi yang dulunya tertimbun oleh material, itu material sudah nggak ada ya. Itu sudah tanah asli. Itu karena direklamasi, ditata lahannya gitu. Sebelah Ini desa. dulunya ada kampung ya, ada tepatnya Kampung Kali Adem di sini. Dihajar. Tertimbun oleh lahar panas. Jadi dulunya Kali Gendel ini karena saking tingginya kecepatan saat mengalir dan banyaknya material yang mengalir itu sampai meluap. Karena untuk Kali Gendel ini kan bukan sungai yang lurus, tapi berbelok-belok, banyak belokan. Kalau di sebelumnya sungai ya, tapi lebih tepatnya jurang Gendel. Kalau sungai itu ada airnya, karena di sini nggak ada airnya. Ini ada pun air apabila terjadi hujan deras dari puncak Gunung Merapi, itu mengakibatkan lahar dingin, ya. Jadi mengakibatkan terjadinya lahar dingin. Nah kalau nggak ada hujan ya nggak ada aliran airnya, karena di atas nggak ada mata airnya. Adapun mata air itu tidak mengalir seperti sungai ya. Jadi ada ada namanya Kali Bebeng. Nah dulu kalau masnya itu pernah yang ke Bangker itu dulunya nyebutnya Bebeng. Nah itu karena di atasnya ada mata air namanya Kali Bebeng. Itu yang dulunya air-air yang digunakan oleh warga sekitar lereng Gunung Merapi sekitar sana. Jadi kalau sekarang air susah mas. Jadi karena dari sana kan sudah nggak ada pipa yang menyeberangkan ke sini. Sekarang mata air yang warga dipakai untuk setiap harinya itu namanya Kali Kuning, air dari Kali Kuning. Jadi tepat dari sebelah kampung saya itu pakai pompa besar, jadi harus naik. Jadi untuk operasional pun juga tinggi, nggak kayak dulu gitu. Jadi operasinya pun setiap bulannya pun lumayan besar gitu. Karena itu yang dipakai sanyo besar.
Selain nilai sejarahnya, di sini juga banyak spot foto keren dan latar Merapi yang gagah. Kalau kalian datang pas cuaca cerah, wah, hasil fotonya luar biasa. Enaknya lagi, semua tiket masuk di sini sudah include di paket jeepnya. Jadi kita tinggal nikmatin aja. Oke, setelah ini kita lanjut ke trek air. Kita ada terakhir ya, destinasi terakhir. Itu ada manuver sungai trek air namanya Kali Kuning. Kita turun arah bawah, trek air Kali Kuning. Ini ada makam masal korban jiwa yang meninggal terkena erupsi pertama tanggal 26 Oktober, tepatnya warga kampung Kinarjo, kampung tempatnya Bang Marijan. Bang Marijan beda lagi tempat pemakamannya. Kalau untuk warga yang lain, makamnya di sini. Bang Marijan maksudnya. Ini makamnya emang dulunya sebetulnya harganya mau dimakamkan ke kampung, ke makam kampung atas sana ya, kampung Kinarjo. Cuman karena kondisinya tidak memungkinkan saat itu masih terjadi susulan-susulan, jadi luncuran awan panas. Jadi untuk makamnya dialihkan di sini tadi, di kampung lagi saat itu namanya. Jadi untuk Mbak Marijan kampungnya di Senen. Dan kebetulan saat itu ada juga korban yang tidak langsung meninggal. Jadi jarak waktu sekitar ya kurang lebih 1-2 mingguan itu masih di opnam di rumah sakit, tapi akhirnya beliau meninggal dan untuk makamnya dibawa direlokasi sehingga berasal dari kata tangkis atau menahan. Untuk namanya memang dari dulu. Dan di tahun 2010 saat itu kondisinya aman, tidak sampai rusak, jadi rumah-rumah utuh, nggak ada yang rusak. Di warga di sini pun pulang dari tempat pengungsian tinggal membersihkan rumah, tidak harus merenovasi rumah karena rumahnya semuanya masih utuh. Dan akhirnya kita sampai di destinasi terakhir yang paling ditunggu-tunggu, yaitu Kali Kuning. Dari Batu Alien ke sini cuma sekitar 10 menit. Nah, di sini kita bisa request ke drivernya mau manuver yang ekstrim atau yang santai. Karena kita bawa anak-anak dan nggak bawa jas hujan, kita pilih yang aman tapi tetap seru aja. Dari trek air Kali Kuning, nah ini kita buat main-main air. Jeep mulai melaju, percikan air kali menyembur ke kanan dan ke kiri. Suara riuh anak-anak bercampur dengan gemuruh mesin. Momen yang sederhana tapi bakal jadi kenangan.
Merapi selalu punya cara untuk membuat kita takjub. Bukan cuma lewat keindahannya, tapi lewat cerita tentang keteguhan, kehilangan, dan kebangkitan. Dari Kali Kuning, kami undur diri. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Tetap jaga alam, cintai sejarah, dan jangan lupa nikmati setiap kilometer perjalanan.